Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, arsala rasulahu bil huda, yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyuzhirahu ala dini kullih, untuk memenangkannya di atas segala agama. Wa kafa billahi syahidah, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, tidak ada nabi setelahnya. Allahumma fasholli ala Muhammad, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Muhammad, wa ala alihi, kepada keluarga, wa sahbihi, dan para sahabatnya, wa man tabi'ahu ila yaumiddin, serta orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Wa ba'd. Ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah Sabdodadi yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sore hari ini saya ingin mengajak panjenengan semua untuk merefleksi kembali perjalanan kita selama menjadi pimpinan di ranting ini. Saya mengangkat tema ketika nama kita tak lagi ada di struktur. Ini berhubung sudah tahun 2026 Agustus menjelang 2027. Dan itu adalah batas dari periode sekarang, gitu ya. Ada satu pertanyaan yang belakangan ini terasa penting untuk saya dan mungkin jenengan semua renungkan. Ketika masa amanah kita selesai, apa yang tertinggal dari keberadaan kita? Bukan sekadar foto kegiatan, bukan sekadar laporan yang tersimpan di folder, bukan pula sekadar nama yang pernah tercantum dalam struktur kepemimpinan, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Apakah ada kebaikan yang menjadi lebih kuat karena kita pernah berada di sana? Pertanyaan ini sederhana, tetapi ternyata tidak mudah untuk dijawab. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya, tetapi yang paling baik amalnya. Maka dalam gerakan, mungkin ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak program yang kita lakukan, tetapi apa yang berubah setelah kita melakukannya. Ada pohon yang kita kagumi karena buahnya, tetapi kita sering lupa ada akar yang bekerja di dalam tanah, dalam diam. Begitu pula kepemimpinan. Tidak semua kerja harus terlihat. Tidak semua kontribusi harus disebutkan. Tetapi kepemimpinan seharusnya meninggalkan akar. Nilai yang semakin kuat, kader yang semakin tumbuh, sistem yang lebih baik, dan kebaikan yang tetap berjalan meskipun kita sudah tidak lagi berada di dalamnya. Sebab mungkin keberhasilan seorang pemimpin bukan ketika organisasi berkata, kita tidak bisa jalan tanpa dia. Tetapi ketika suatu hari dia pergi, kebaikan yang pernah dia mulai tetap bisa dilanjutkan.
Karena itu dokumentasi, data, dan laporan bukan sekadar soal menunjukkan bahwa kita telah bekerja. Itu semua adalah jejak pengetahuan. Agar apa yang sudah dilakukan tidak berhenti sebagai cerita, tetapi bisa dipelajari, dikembangkan, dan diteruskan. Saya sedikit kasih contoh. Saat ini PCA Bantul itu sedang menghadapi penilaian untuk cabang unggulan. Ibu-ibu kami termasuk yang harus mengumpulkan dokumentasi. Semua majelis disuruh mempersiapkan dokumentasinya, termasuk data dilaksanakan di mana, impact-nya apa atau dampaknya apa, dilakukan oleh siapa gitu ya. Terus terang saja cukup memumetkan, Bu. Bikin pusing karena harus bongkar-bongkar file, bongkar-bongkar catatan ataupun notulen. Tapi sekarang ibu-ibu kita sedang berada di zaman yang namanya zaman teknologi. Digitalisasi. Majelis Tabligh dan Ketarjihan PCA Bantul tidak merasa repot dalam hal mencari data karena kami cukup membuka yang namanya akun YouTube PCA. Di situ semua kegiatan MTK ada. Maka di sini ibu-ibu, untuk PRA Sabdo Dadi sendiri alhamdulillah setiap kegiatannya itu langsung kita laporkan. Langsung kita buat artikel, itu bukan cuma sekadar kasih tahu orang lain bahwa itu sudah dilaksanakan, tuh bukan. Tapi inilah jejak kebaikan yang kita tinggalkan untuk generasi berikutnya atau kepemimpinan berikutnya. Nah, itu untuk sekadar contoh ya, Bu. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Maka ibu-ibu di sini saya belajar satu hal. Kita bukan sedang membangun nama kita. Kita sedang membangun keberlanjutan kebaikan. Jabatan akan berganti, ya. Struktur akan berubah. Generasi akan berganti. Yang perlu kita pastikan adalah kebaikan tidak ikut berhenti ketika kita selesai memegang amanah. Jadi, mungkin pertanyaan yang perlu kita bawa pulang bukan apakah saya sudah terlihat berperan, tetapi apakah setelah saya berperan, gerakan ini menjadi lebih kuat. Dan bukan juga apakah nama saya akan dikenang, tetapi apakah kebaikan yang saya tanam masih berbuah ketika orang sudah lupa siapa yang menanamnya. Sebab pada akhirnya kita tidak sedang berusaha agar keberadaan kita terlihat. Kita sedang berusaha agar keberadaan kita berarti. Ibu-ibu pimpinan yang dirahmati Allah, saya doakan semoga kita semua yang ada di sini Allah mudahkan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang keberadaannya berarti. Dari saya cukup sekian, ada salahnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.